Halo Sobat Mantap, kembali lagi di channel Yang Mantap Film. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga rezeki lancar ya. Yuk sedia teh hangat sambil nikmati alur ceritanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan alur cerita film berjudul Road to Paloma yang rilis pada tahun 2014. Film keren ini dibintangi oleh Jason Momoa. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Sobat Mantap boleh subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Tidak usah berlama-lama, langsung saja intronya. Film dimulai dengan adanya seorang pria tokoh utama yang sedang membenahi sebuah pagar hingga menjelang malam hari. Setelah selesai dengan urusannya, pria ini mengunjungi sebuah bengkel di mana ia seperti sudah kenal dengan pemiliknya. Pemilik bengkel yang bernama Bob itu berkata bahwa pria tersebut berhutang uang padanya. Si pria pun mencoba melunasi, namun apa daya uangnya masih kurang dan ia dengan sukarela harus membantu sang pemilik bengkel untuk bekerja. Saat pria tersebut sedang mereparasi motor miliknya sendiri, si pemilik bengkel yang bernama Bob bertanya apakah ia mengenal seorang pria bernama Robert Wolf. Namun pria itu dengan tenang menjawab orang yang ia kenal hanyalah Bob. Tak lama setelah itu, motornya sudah kembali normal dan ia langsung pergi dari bengkel. Scene berpindah ke beberapa anggota FBI sedang rapat. Mereka berkata target selanjutnya adalah seseorang bernama Robert Wolf yang berasal dari wilayah Mojave. Dari perbincangan mereka, yang saya tangkap adalah si Robert Wolf ini telah membunuh seseorang bernama Charles Grisby dengan batu. Di tempat lain, pria di awal film terlihat mengunjungi ayahnya. Mereka terlihat sedih lantaran sedang membicarakan ibu yang ternyata telah meninggal. Pria ini berencana untuk membawa abu ibunya ke daerah kelahirannya. Lantas keesokan harinya, pria ini pun berangkat. Si pria yang tengah dalam perjalanan pun harus terhenti karena motornya mengalami masalah. Saat sedang beristirahat, pria ini bertemu dengan orang mabuk dan mereka mengobrol satu sama lain. Di samping itu, dua agen FBI yang sedang menangani kasus Robert Wolf pun menyelidiki TKP pembunuhan. Agen bertopi ini menjelaskan rincian kejadiannya ke agen FBI satunya. Setelah usai dari TKP, mereka menuju ke bengkel si Bob. Agen FBI memberi pertanyaan apakah ia kenal dengan seseorang seperti di foto ini. Dan mungkin sudah kalian duga, ya ternyata Robert Wolf adalah si pria yang menjadi tokoh utama. Dengan baiknya, Bob menjawab bahwa ia tidak ingat dan tidak kenal dengan seseorang di foto itu. Agen FBI itu tetap memaksa Bob untuk menjawab dengan jujur, tapi Bob bersikeras dan malah mengusir agen FBI tersebut. Wolf dan temannya yang baru ia kenal itu pun akhirnya melakukan perjalanan bersama-sama. Setelah beberapa waktu, mereka sampai ke sebuah tempat yang rupanya Wolf pernah tinggal di sana. Ia terlihat sangat disukai oleh penduduk di sana. Wolf dan semua orang di situ melakukan pesta kembang api sebelum akhirnya Wolf dan temannya harus melanjutkan perjalanan. Dari sini terlihat baik Bob maupun teman-teman Wolf sangat menyukai Wolf. Dan Wolf juga tampaknya seperti orang baik. Tetapi mengapa Wolf ini sampai terjerat kasus pembunuhan? Ya kita akan tahu nanti. Lanjut, karena lapar mereka berhenti di suatu restoran pinggir jalan. Teman Wolf yang bernama Cash tidak bisa menahan lapar dan memesan banyak makanan. Berbeda dengan Wolf yang lebih memilih untuk tidak makan. Cash yang bingung pun bertanya mengapa Wolf tidak makan. Wolf dengan santai menjawab bahwa ia tidak bawa uang. Cash ternyata juga tidak punya uang. Karena sama-sama tidak punya uang, pemilik resto tersebut memaksa mereka untuk mencuci piring. Sadar karena tidak punya uang, keesokan harinya mereka pergi ke sebuah tempat duel, di mana yang menang duel akan mendapatkan uang secara cuma-cuma. Wolf mengajukan Cash untuk berduel 1 lawan 1 dengan orang terkuat di sana. Cash yang awalnya dihajar habis-habisan dengan cukup menakjubkan bisa menang melawan musuhnya. Setelah mendapatkan uang, mereka pergi dari sana. Dua agen FBI yang tidak kenal lelah ini pun terus mencari di mana Wolf berada. Mereka menghampiri polisi lokal yang bernama Numai. Namun yang menarik di sini adalah Numai tampak tidak menyukai kedatangan mereka. Numai tidak mau bekerja sama dengan mereka untuk mencari Wolf. Dan malah Numai mengejek mereka dengan berkata bahwa setiap kali ada kasus pelecehan yang terjadi di wilayah tersebut, FBI diam saja. Tetapi ketika satu saja orang kulit putih dibunuh, FBI mengerahkan anggota terbaiknya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada kesenjangan keadilan yang coba diangkat dalam film ini. Lanjut, sepertinya mereka memang tidak mengenal lelah dan mencari Wolf ke tempat di mana Wolf pernah berduel. Bos di tempat itu pun mengaku bahwa Wolf pernah datang ke tempat itu. Namun ia tidak tahu kemana mereka pergi.
Ia lanjut mengatakan bahwa ia bersama seorang Irlandia. Dari sini salah seorang agen FBI teringat bahwa adik Wolf menikahi seorang Irlandia, dan mungkin hal itu ada hubungannya. Saat sedang beristirahat di pom bensin, Wolf bertemu dengan seorang wanita bernama Magdalena. Magdalena ini rupanya meminta tolong kepada Wolf lantaran mobilnya sedang mogok, dan ia butuh tumpangan untuk pulang ke rumah. Saat tengah mengobrol, Cash berpamitan dengan Wolf, rupanya mereka berdua hendak berpisah. Wolf pun mengantarkan Magdalena pulang dan ia kembali lagi ke pom tadi untuk memperbaiki mobil Magdalena. Magdalena pun berterima kasih akan hal itu. Tak lama setelah itu, Wolf melihat Cash lagi. Sepertinya Cash tidak ingin berpisah dari Wolf. Perjalanan mereka berdua pun dimulai kembali. Malam hari pun tiba. Mereka berdua beristirahat dan Wolf bercerita kepada Cash tentang apa yang ia alami. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah ibu Wolf meninggal akibat diperkosa oleh Charles, orang kulit putih yang dibunuh oleh Wolf. Karena kejadian pemerkosaan itu, Charles pun ditangkap oleh kepolisian setempat. Sayangnya, karena Charles bukan penduduk asli, kasusnya diserahkan ke pengadilan federal. Namun kasus tersebut ditolak dan diabaikan. Charles hanya dikurung 1 tahun lamanya dan setelah itu ia bebas. Jadi begitulah ceritanya. Keesokan harinya, Wolf dan Cash pergi menuju rumah saudara perempuan Wolf. Saudaranya ini telah menikah dan memiliki seorang bayi laki-laki. Wolf yang berbincang dengan adiknya berkata bahwa ia tidak menyesal akan perbuatannya. Setelah itu, mereka berkumpul untuk bersenang-senang dan bernostalgia. Tak kerasa hari sudah pagi. Wolf diantar oleh suami adiknya menuju tempat di mana abu ibunya akan diletakkan. Setelah mengantarkan Wolf, suami adiknya ini pulang dan mendapati agen FBI sudah ada di rumahnya dan mengancam apabila tidak mengatakan keberadaan Wolf, bayi mereka menjadi taruhannya. Ayah bayi ini pun tidak memiliki banyak pilihan. Ia terpaksa mengantarkan agen FBI itu ke tempat Wolf berada. Wolf yang tidak tahu akan apa yang terjadi pun harus dilumpuhkan dengan ditembak dari jarak jauh tepat ke kaki Wolf. Seketika Wolf sadar akan apa yang terjadi dan ia malah menusuk dirinya sendiri dengan pisau untuk mengakhiri hidupnya. Dalam pikiran Wolf, ia lebih baik mati daripada ditangkap oleh agen FBI itu. Dan film pun selesai. Akhir yang gimana ya? Bagaimana film kali ini sobat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa request film yang nantinya akan saya bahas alur ceritanya dengan versi yang mantap. Segera like, komen, dan subscribe ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.